Virginia Gunawan di Los Angeles, California. Halo Virgi, bisa disampaikan bagaimana kondisi TPS di tempat Anda berada saat ini? Kabarnya sudah resmi ditutup semua ya TPS-nya? Ya, Topan dan pemirsa RTV, saat ini saya berada di depan Staples Center. Kalau misalnya Anda kenal, ini adalah kandang bagi LA Lakers. Dan kali ini bukan adanya pertandingan basket atau yang olahraga yang lainnya, tapi ada pemilu atau proses pemberian suara oleh warga California, terutama di daerah Los Angeles County, untuk memberikan suaranya kepada presiden pilihan mereka tahun 2020. Kita sekitar 12 menit yang lalu TPS di belakang saya ini tutup dan tidak lagi menerima pemilih yang ingin memberikan suaranya. Tapi memang antisipasi untuk jumlah pemilih yang membludak pada hari terakhir ini sangat kurang ya, karena memang dengan dibukanya pemilihan awal yang sudah dilakukan sebelumnya 11 hari terakhir, Staples Center memang jadi tempat atau TPS bagi para pemilih yang ingin memberikan suaranya terlebih dahulu. Selain itu juga seperti yang sudah disampaikan bahwa ada mail-in ballot atau surat suara yang dikirimkan lewat pos dan dikembalikan langsung ke Staples Center atau bisa juga dikirimkan lewat pos. Saya ingin mengupdate sedikit soal karena sudah semakin banyak negara bagian yang sudah menutup TPS-nya dan hasilnya sudah dapat diproyeksikan dari hasil data yang dikumpulkan oleh VOA saat ini untuk kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden telah memperoleh 188 suara elektoral dan sementara dari kandidat Partai Republik dan Presiden petahana Donald Trump memperoleh 82 suara elektoral. Apa artinya ini? Artinya untuk sementara Joe Biden unggul dari Donald Trump untuk negara-negara bagian yang sudah menutup TPS-nya dan sudah melakukan penghitungan suara yang secara mungkin memang belum sepenuhnya terpenuhi, namun sudah bisa memproyeksikan dan dipastikan akan memberikan suara elektoralnya kepada kedua kandidat tersebut. Topan. Ya, kalau bicara tentang electoral vote ini sebenarnya negara bagian mana saja yang menjadi perhatian dari warga Amerika Serikat saat ini? Ya, saat ini dengan hampir semua negara bagian sudah menutup TPS-nya. Yang jadi perhatian adalah beberapa swing state atau negara-negara bagian yang menjadi rebutan antara kedua partai atau kandidat ini. Misalnya saja Florida, North Carolina, Ohio, lalu Georgia, dan tentunya Pennsylvania. Pennsylvania ini unik ya, karena selama 6 periode pemilu sebelumnya, Pennsylvania ini selalu memenangkan presiden dari Partai Demokrat. Lalu pada tahun 2016 lalu memenangkan Donald Trump dengan selisih suara yang sangat kecil, yaitu 0,7% dari total suara yang dimenangkan oleh Donald Trump terhadap Hillary Clinton. Nah, sistem electoral college tadi itu di Amerika Serikat untuk jadi presiden di Amerika Serikat, kandidat harus memperoleh 270 suara elektoral. Nah, untuk memenangkan itu, ia hanya cukup memenangkan sedikit saja suara dari suara populer dan kandidat akan memperoleh semua dari suara elektoral di negara bagian tersebut. Nah, pemetaan seperti inilah yang membuat cara atau demokrasi atau pemilihan presiden di Amerika Serikat itu cukup unik dan tidak bisa langsung dilihat serta-merta dengan hanya melihat jumlah suara yang diberikan oleh warganya kepada kandidat tertentu, namun harus melihat peta Amerika secara menyeluruh untuk menentukan suara elektoral diserahkan kepada kandidatnya mana. Topan. Ya, Virgi, ada informasikah seperti apa pengamanan di Gedung Putih dan sekitarnya selama Pilpres ini berlangsung? Ya, untuk di daerah Gedung Putih memang pengamanan dilakukan cukup ketat, terutama di daerah BLM atau Black Lives Matter Plaza, di mana di situ memang ada beberapa barikade yang didirikan, lalu beberapa protes juga dilakukan oleh warga di sekitar White House. Dari pantauan yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di VOA di Washington DC menyatakan bahwa memang pengamanan dilakukan cukup ketat, terutama juga terhadap toko-toko di daerah tersebut untuk mengantisipasi penjarahan dan perusakan yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin melakukan kekerasan di daerah tersebut. Saya ingin berbicara sedikit soal Los Angeles. Di kawasan yang sama saat di daerah tempat saya berdiri saat ini, tadi ada beberapa
kerumunan massa yang sempat diamankan oleh polisi karena melakukan kegiatan berkumpul di depan TPS. Saat ini memang sudah lumayan reda, namun kita masih bisa melihat beberapa aparat keamanan terus berdatangan. Pencegahan dan hal-hal yang dilakukan oleh aparat keamanan ini juga melakukan penutupan menggunakan papan pada toko-toko atau etalase toko di retail store, terutama di daerah Beverly Hills yang biasanya kita kenal dengan toko-toko yang mempunyai menjual barang-barang dengan bermerek ya. Jadi memang keamanannya cukup dijaga dan diantisipasi, namun pengamanan yang super ketat belum terlihat. Polisi tidak berjaga di setiap persimpangan jalan, tapi bisa dirasakan bahwa memang ada pengamanan yang dilakukan lebih dibandingkan dari hari-hari biasanya. Topan. Baik, terima kasih Virginia Gunawan yang sudah melaporkan dari Los Angeles, Amerika Serikat.